Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya negatif sampel dan pada kasus machine learning, dan di sini saya akan membawakan kasus analogi untuk permasalahan computer vision. Oke, di sini contoh kita ingin melakukan sebuah computer vision task atau tugas computer vision untuk melakukan mendeteksi kucing di jalan. Oke, kita mungkin akan melakukan collect dataset kucing. Kita collect dataset kucing dan kemudian kita lakukan annotation dan kemudian training. Untuk datasetnya sendiri mungkin kurang lebih akan terlihat seperti ini. Contohnya ada gambar. Dan di sini ada kucing. Kita anotasi dengan bounding box. Di sini ada kucing. Kita anotasi dengan bounding box. Dan seterusnya. Kemudian setelah kita tes performa model kita dengan melakukan split training dan tes. Dengan training mungkin dengan 90% data kita, dan tes mungkin 10% data kita. Setelah kita tes di 10% data kita, ternyata model objek deteksi kita mampu mencapai MAP atau Mean Average Precision sebesar 95%. Wow, itu angka yang sangat besar ya untuk kasus objek deteksi. Namun, ketika kita sudah melakukan deployment, ada satu kasus unik pun terjadi. Ketika sebuah kamera atau objek input data kita ke AI kita itu melihat adanya anjing di sebuah tempat. Ada anjing. Tiba-tiba model AI kita mendeteksi bahwa anjing itu kucing. Terus kemudian kita bawa lagi ke sebuah tempat yang lain. Kita melihat mungkin ada hewan yang serupa dengan kucing atau anjing yang berkaki 4, mungkin bahkan kambing, terdeteksi sebagai kucing juga oleh model AI kita. Di situ pun kita mulai bertanya-tanya loh, ini kenapa dengan model AI kita? Kenapa kok anjing, kambing, semuanya terdeteksi sebagai kucing? Ya, beginilah. AI kita itu sebetulnya, walaupun kita bagi split datanya 90 dan 10%, tapi isi dataset kita itu cuma gambar kucing. Dan dia tidak tahu apa itu selain kucing, jadi dia tidak bisa membedakan apapun itu selain kucing. Maka dari itu, pentingnya kita memberikan yang namanya negatif sampel untuk permasalahan kita. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan atau mengimplementasikan negatif sampel. Yang pertama, ketika teman-teman ingin melakukan pendeteksian kucing, coba silakan lakukan pendeteksian juga pada objek-objek yang umum di sekitarnya, seperti kayak person atau car atau anjing juga, karena sesuatu yang sangat mirip dengan kucing, terutama yang mungkin yang lebih diprioritaskan, mungkin person car masih bisa lah mirip kambing, lebih ke hewan-hewan yang serupa juga dibuatkan kelas outputnya dan dilakukan anotasi. Cuman problem pada metode ini yaitu anotasinya jadi lebih mahal karena jadi lebih banyak objek yang dianotasi. Dan tentu dari segi komputasi pun
atau lama training juga akan lebih lama. Tapi ini relatif sih untuk yang B, tapi kayaknya sebaiknya untuk problem yang B saya hapus saja. Ya problemnya akan jadi anotasinya jadi lebih mahal. Seperti itu aja. Cara yang kedua adalah dengan melakukan operasi random adding. Jadi kayak kita sudah nyimpen nih beberapa gambar anjing, kambing, kira-kira hewan-hewan yang sesuai atau outlier dari kucing tapi yang mirip sama kucing tapi kita nggak kepengen kucing itu dideteksi sebagai kucing. Kita melakukan operasi random adding ke dalam data kita sebagai bentuk augmentasi. Jadi contoh pada gambar ini. Mungkin di sini ada kucing. Tiba-tiba kita sudah nyimpen nih beberapa objek anjing yang ada di data kita. Beberapa objek kambing, beberapa objek anjing, dan beberapa objek-objek yang lain. Atau mungkin beruang dan kawan-kawan. Kita lakukan random adding aja ke dalam gambarnya. Tapi tanpa dianotasi. Mungkin anjingnya kita tambahin di sini, atau di sini, atau mungkin ada beberapa. Dan itu kita lakukan berulang kali. Supaya untuk menghasilkan, jadi biar si model ini tahu, oh kalau ada ini itu, dia bukan termasuk bagian dari kucing. Sebetulnya itu penjelasannya terlalu sederhana sih, tapi ya memang seperti itu. Dengan adanya random adding, diharapkan si kucing ini, jadi diharapkan si model AI ini bisa membedakan mana kucing dan mana hewan berkaki 4 yang lain yang bukan kucing. Seperti itu. Jadi melakukan random adding ke dalam data outliernya, yaitu kucing atau anjing, outlier data seperti anjing, kambing, beruang atau hewan apapun itu yang berkaki 4, berbulu, dan yang serupa dengan kucing, harimau, segala macam mungkin bisa ditambahkan ke dalam random adding seperti itu. Oke, mungkin untuk cara yang kedua ini mungkin dia nggak ada problem ya. Kalau menurutku, cuma aku belum menemukan problem, tapi pasti ada lah. Setiap satu metode mungkin ada problemnya. Tapi biasanya aku implementasi ini dan nggak ada masalah dari implementasinya. Cuman paling ini perlu diperhatikan lagi bahwa sangat perlu sekali untuk implementasi yang namanya IOU dan bounding box transformation. Karena kalau kita melakukan random adding dan kebetulan random adding itu nutupin si objek utama kita, maka bounding box-nya pun harus dihilangkan. Cara ngeceknya gimana untuk saling tumpang tindih atau tidak, maka bisa menggunakan IOU. Jika IOU dari dua objek yang tumpang tindih itu lebih dari threshold, maka akan dianggap sebagai tumpang tindih. Seperti itu. Dan perlu adanya bounding box transformation, karena jika seandainya nih dia sudah di bawah threshold tapi ternyata kucingnya ketutupan setengah, maka bounding box-nya pun juga harus menyesuaikan seperti itu. Jadi si objek kucingnya bounding box-nya cuma separuh aja seperti itu. Jadi harus ada perhitungan tertentu untuk bounding box-nya. Mungkin lebih ke dari IOU itu bisa dari luasnya, nanti dari bounding box-nya bisa menyesuaikan antara bounding box, yang penting tidak bersentuhan dengan objek yang tumpang tindih yang di random adding itu. Oke. Terus kemudian metode yang ketiga adalah di sini saya juga pernah gunakan, yaitu menggunakan layer validator di layer validator setelah model objek deteksi. Jadi layer validator ini diharapkan dia memiliki presisi yang sangat tinggi terhadap membedakan itu kucing atau bukan, tapi si model objek deteksi ini recall-nya yang tinggi. Jadi dengan begitu, kita bisa mendapatkan kucing yang kita harapkan. Jadi contoh nih, dia sudah nge-grab, ada beberapa anjing sama kambing nih kedeteksi kucing. Dicek lagi dengan layer validator. Layer validator ini mudah sekali, cukup dengan binary classification.
apakah dia kucing atau bukan, kayak gitu. Ini bisa juga diimplementasikan. Cuman kelemahan dari metode ini adalah tentu dari inference prediction-nya akan jadi lebih ekspensif untuk load-nya. Ya tentu perlu dilakukan beberapa optimization teknik untuk melakukan di bagian layer validator ini. Dan layer validator ini dia kelebihannya dibandingkan metode kedua adalah dia akan lebih presisi. Seperti itu, dia akan lebih presisi tapi lebih berat. Tapi sebetulnya masing-masing metode itu dari segi problemnya itu bisa dioptimasi dengan beberapa teknik untuk mengoptimalkan problem-problemnya menjadi sesuatu yang tidak terlalu problem. Seperti itu. Seperti kayak mungkin analisis jadi lebih mahal, oke bisa pakai auto annotation tool. Terus mungkin yang kedua, saat perlu sekali untuk implementasi yang namanya IO dan black box transformation, ya it's just a coding things lah, maksudnya bukan suatu problem yang dapat sesuatu yang diproduksi seperti itu. Sedangkan yang ketiga, inference precision jadi lebih ekspensif, mungkin bisa menggunakan beberapa pendekatan seperti kayak menggunakan beberapa streaming pipeline framework, atau kita kuantisasi modelnya, kita gunakan model terkecil atau menggunakan fitur sharing seperti kayak jadi dari object detection ada fitur sharing, jadi nggak perlu lagi diulangi di crop dengan konvolusi seperti itu. Atau juga bisa menggunakan yang namanya mengutilisasi yang namanya object tracking. Jadi jika objek itu masih sama, ini mungkin problemnya kalau di stream ya. Kalau dia objeknya masih di satu tempat yang sama, maka kita tidak perlu menjalankan validator itu berulang kali. Cukup sekali aja untuk setiap objek, kayak gitu. Cuman memang validator ini walaupun ada satu problem di mana validator ini mau dioptimisasi kayak gimana pun tetap bermasalah, yaitu di kasus di mana objeknya itu sangat masif dan cepat sekali keluar dan masuknya. Itu akan tetap jadi mahal, walaupun ya beberapa optimization teknik hanya akan mengurangi itu sampai, tapi masih bisa lah kayaknya, masih bisa sih. Oke, itu pentingnya negative sample, karena dengan negative sample AI jadi bisa mempelajari data yang data yang di luar dari objek yang ingin kita ketahui. Oke, mungkin itu aja. Sebetulnya ada satu problem lagi. Bagaimana kalau seandainya kita ngefoto sebuah lautan, sesuatu yang sama sekali nggak ada di dalam dataset kita. Nah, itu namanya outlier distribution detection. Gimana caranya? Nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah di coret-coret ilmu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.